Demi menghidupkan gadis yang dicintainya yang telah membatu selama 3.700 tahun, Taiju langsung menyiramkan cairan pelepas pembatuan ke tubuhnya. Saat cairan itu mengalir, patung batu tersebut mulai retak. Gadis yang membatu selama 3.700 tahun akhirnya terbangun. Taiju pun berteriak kegirangan, "Yuzuriha, aku akhirnya bisa melihatmu lagi." Namun di tengah kebahagiaan itu, Senku memotong suasana dan mengatakan bahwa kini hanya ada dua pilihan, segera melarikan diri atau tetap tinggal dan melawan Tsukasa. Ternyata sebelumnya Senku dan Tsukasa telah berselisih paham. Tsukasa ingin memurnikan dunia dengan hanya membangkitkan pemuda yang berhati bersih, sedangkan Senku ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyelamatkan seluruh manusia. Untuk mewujudkan tujuannya, Tsukasa harus mengetahui formula cairan kebangkitan. Saat keduanya masih berdebat, Taiju tanpa sengaja membocorkan rahasia tersebut. "Senku, Tsukasa, jadi kalian menyembunyikannya selama ini, air ajaib dari gua itu. Kartu as yang selama ini disembunyikan Senku terbongkar oleh rekannya sendiri. Karena tidak punya pilihan lain, Senku memperagakan kembali cara membuat cairan kebangkitan tepat di depan Tsukasa. Mereka mendatangi Yuzuriha yang masih membatu dan bersiap menjadikannya sebagai contoh. Namun pada saat penting, Senku mengatakan persediaan cairan belum cukup dan meminta Taiju pergi ke gua untuk mengambilnya. Namun Tsukasa segera menjawab, "Kalau begitu biar aku yang pergi. Aku yang paling cepat, jadi bisakah kau memberitahuku lokasi air ajaib itu?" Seperti yang diduga Senku, Tsukasa langsung tertarik pada lokasi sumber cairan tersebut. Setelah berhasil mengalihkan perhatian Tsukasa, Senku segera mulai meracik bahan-bahan lain. Ia tahu jika Tsukasa menguasai formula kebangkitan, ia akan menghalangi usahanya untuk menyelamatkan seluruh manusia. Di satu sisi, Tsukasa memang bukan orang jahat, namun pandangannya sangat ekstrim. Demi mencapai tujuannya, ia tidak segan melakukan apapun. Bahkan dalam perjalanan menuju gua, Tsukasa sudah menghancurkan banyak patung orang dewasa. Namun ia tidak menyadari bahwa meskipun berhasil mendapatkan asam nitrat dari gua, tanpa bahan lainnya cairan kebangkitan tetap tidak bisa dibuat. Setelah Yuzuriha berhasil dibangkitkan, mereka bertiga mulai berdiskusi. Haruskah mereka tetap tinggal dan melawan Tsukasa, atau pergi jauh dan memulai kehidupan baru? Namun saat mereka sedang berbicara, Tsukasa tiba-tiba muncul. Ia berkata, "Kalau kau menyebutnya membunuh, itu hanya masalah sudut pandang. Aku hanya melakukan seleksi demi dunia yang baru." Melihat Tsukasa semakin mendekat, Taiju segera berdiri di depan untuk melindungi mereka. Ketika melihat banyak patung yang telah dihancurkan, ia langsung marah dan menyerang Tsukasa. Namun Senku khawatir karena lawannya adalah pria yang mampu membunuh singa dengan tangan kosong. Senku akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya. Tapi Tsukasa berhasil menghindar, lalu melancarkan serangan balik yang membuat Taiju terpukul mundur. Tsukasa sedikit terkejut karena Taiju menjadi orang pertama yang mampu menahan tendangannya. Namun Taiju langsung tumbang dan pingsan. Setelah itu, Tsukasa memperingatkan mereka agar tidak menghalangi jalannya, lalu melanjutkan perjalanannya ke hutan untuk menghancurkan lebih banyak patung batu. Senku menyadari senjata biasa tidak cukup untuk mengalahkan Tsukasa, sehingga ia berencana membuat mesiu dengan mengumpulkan bahan-bahan alaminya. Ia bersama teman-temannya pergi ke lokasi baru dan menemukan sumber air panas yang kaya belerang. Salah satu bahan penting mesiu. Sementara itu, Tsukasa menyadari rencana mereka dan mengikuti jejaknya. Senku kemudian bertekad mempercepat perkembangan peradaban jutaan tahun dengan menciptakan senjata api pertama di zaman batu.